Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan Mas Hendra sebagai ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa, ya. Baik Pak. Salam sempurna. Doa mulai. Selesai. Selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu ya. Hendra, Firosot, Farah, Hadir. Dienora, Hadir. Hadid. Hadir. Baik, semua hadir ya. Ya Pak. Baik, kalau gitu Bapak akan mengawali pembelajaran kali ini. Jadi di pertemuan pertama ini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu materi yang akan Bapak jelaskan nantinya. Mata pelajaran kali ini yaitu tentang menggambar model. Bapak masukin dulu yang tadi. Jadi di pertemuan kali ini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu materi terkait menggambar model. Sebelum saya menjelaskan materi ini, apakah ada yang pernah tahu tentang menggambar model? Sudah Pak. Siapa? Oh, General. Apa yang kamu ketahui tentang menggambar model itu? Baik Pak, pendapat saya terkait menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan apa yang kita lihat atau mencontoh apa yang kita lihat. Baik. Bagus. General, pendapat kamu cukup baik, cukup sejalan juga. Tangan buat dimulai. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar model. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tokoh seniman menggambar model. Salah satunya itu Mas Garis Adelis. Beliau adalah seniman surrealis. Surrealis itu gambar yang tidak nyata. Di sini Mas Garis itu memiliki beberapa gambar surrealis yang cukup bagus lah. Beliau juga mahir juga dalam menggambar model ini. Ini adalah salah satu contoh lukisan gambaran ini. Jadi dari setiap gambarnya itu ada memiliki kesan gelap terang yang bagus, terus arsiran yang bagus, dan unsur-unsur menggambar model juga. Selanjutnya ini juga karya dari Mas Garis Adelis. Selanjutnya ini, jadi di setiap gambarnya itu memiliki kesan surrealis. Surrealis itu gambar yang tidak nyata, yang tidak ada di kehidupan nyata kali ini, ya. Bagus banget ya Pak gambarnya. Iya, beliau sangat mahir dalam bidang seni ini. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran seperti pada PowerPoint ini, adakah yang mau membacakan? Saya Pak. Iya, silakan Mbak Farah. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama yaitu siswa mampu membuat bagan alur terkait pembelajaran tentang prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Yang kedua, siswa mampu menganalisis unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar model. Lalu yang ketiga, siswa mampu mewujudkan dengan proses membuat desain menjadi sebuah karya seni rupa jadi atau experimenting atau mencoba tentang menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik dengan menggunakan peralatan dan bahan yang disediakan. Lalu yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan karya-karya yang telah dihasilkan. Baik, terima kasih Mbak Farah ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang model pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam mata pelajaran ini, yaitu model pembelajaran talking stick, yaitu merupakan model pembelajaran dengan menggunakan Bapak belum ya.
Jadi di talking stick ini model pembelajaran dengan menggunakan bantuan tongkat yang dimana tongkat akan diulur pada siswa atau ke kelompok dengan berbarengan guru yang sedang bercerita, dan ketika ada salah satu kata kunci yang diucapkan maka tongkat akan berhenti, dan nantinya ketika yang mendapatkan tongkat akan menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi yang telah disediakan. Tapi di sini Bapak menggunakan metode pembelajaran talking stick ini buat memilih kelompok, terus memilih pembagian materi diskusi dan yang lain, ya. Nah, pertemuan kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari siswa. Kemudian nanti setelah pembagian kelompok, Bapak akan membagikan bahan untuk diskusi serta menjelaskan tugas masing-masing kelompok yang harus didiskusikan dalam model pembelajaran talking stick nanti. Jadi hasil pemilihan kelompok dipilih secara acak dan model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran talking stick. Baik, Pak. Tapi sebelum kita masuk dalam pemilihan kelompok dan pembagian materi diskusi, Bapak akan memberikan tayangan video dan juga beberapa buku tentang menggambar model sebagai pengenalan materi pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Tapi sebelum kita masuk dalam pemilihan kelompok dan pembagian materi diskusi, Bapak akan memberikan tayangan video terlebih dahulu, ya, sama membagikan buku materi terkait menggambar model. Jadi ini adalah proses dalam menggambar model dari sketsa terus sampai gelap terang dan detailing dan yang lain. Baik, apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah Bapak tayangkan di video tersebut, dan apakah ada pertanyaan juga terkait materi yang ada di dalam lembar materi yang sudah Bapak bagikan tadi? Saya, Pak, mau bertanya. Baik. Untuk objek dalam menggambar itu kan ada 2, ada Ya. objek hidup sama mati. Apa yang dimaksud keduanya? Terima kasih ya pertanyaan Mbak Nora. Jadi di sini perbedaan di antara keduanya itu bedanya benda hidup sama benda mati itu. Benda hidup termasuk ke dalam kategori menggambar model, sedangkan menggambar benda mati atau still life itu termasuk ke dalam objek menggambar alam benda. Namun kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk, yaitu dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya untuk teman-teman yang lain? Tidak. Tidak, Pak. Belum. Baik, Bapak akan melanjutkan kegiatan pembelajaran saat ini dengan membagi kelompok dan materi didiskusi dengan model pembelajaran menggunakan metode talking stick. Baik, Baik, Pak. Pak. Silakan anak-anak berbentuk lingkaran terlebih dahulu. Ntar saya kasihkan tokat ini, kalian ulur tokat ini sambil saya bercerita. Ketika saya bercerita, ada kata kunci yang saya maksud, nanti bentar lagi saya sampaikan. Kalian berhentiin ya tongkatnya. Ya, Baik, Pak. Dan Pak. kalian benar. Buka, buka.
Oke, lanjut. Aku lagi. Baik, akan Bapak mulai ya. Jadi kata kunci yang saya jadikan sebagai patokan kalian yaitu kata-kata burung. Jadi setiap ada kata-kata burung, tongkat itu berhenti, ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Burung. Kohon. Pada zaman dahulu hiduplah seekor hewan yang tidak dapat terbang seperti lainnya. Ia hidup seorang diri dan sangat kesepian. Tidak ada satupun sejenisnya yang mau berteman dengan burung. Burung. Hendra ya? Dengan burung itu. Suatu hari, ya, kamu keluar. Suatu hari, ketika sang hewan itu sedang berjalan, ia menemukan sebutir telur yang tergeletak di tanah. Telur siapa ini? Sepertinya ini adalah telur yang terjatuh. Akan kubawa pulang dan mengeraminya sampai telur ini menetes. Burung. Bapak. Jadi Mas Hendra sama Bapak Farah ya, jadi kelompok. Jadi kelompok 1 Mas Hendra sama Mbak Farah, kelompok 2 Mas Adit sama Mbak Dian. Baik, kalian kembali ke tempat masing-masing. Jadi berikut hasil dari game stick tadi, yaitu kelompok 1 Mas Hendra sama Mbak Farah, kelompok 2 Mas Adit sama Mbak Dian Nora. Untuk pembagian materinya, materi diskusi yaitu untuk kelompok 1 tentang konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Terus kelompok 2 bahan dan alat menggambar model alam benda, teknik menggambar model alam benda. Untuk tugas kami, Pak. Baik, untuk tugas kalian, jadi dari hasil pembagian kelompok tersebut, kalian mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan hasil dari model pembelajaran statistik tadi dengan kolaborasi dari setiap kelompok. Jadi kelompok 1 mengerjakan hasil diskusi materi yang saya kasihkan tadi, begitu juga dengan kelompok 2. Pak. Mengumpulkan data informasi materi tentang menggambar model melalui buku rujukan atau sumber-sumber lain yang relevan sesuai kelompok yang telah ditentukan dan dilanjut dengan menganalisis data hasil dari pengumpulan data. Jadi kalian sekarang mengumpulkan terlebih dahulu ya pengumpulan materi-materi yang relevan dari sumber-sumber yang lain. Untuk deadline tugas berapa menit ya, Pak? Baik, untuk deadline tugas yaitu 8 menit untuk pengumpulan data dan juga analisis data ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu tugas yang saya kasihkan. Baik, Pak. Oh ya. Gimana? Apakah sudah selesai semua? Ya. Untuk tugas selanjutnya kalian jadi satu ya hasil analisis data materi sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing yang meliputi tadi itu konsep dan prosedur menggambar model alam benda, dan yang materi kedua bahan dan alat menggambar model alam benda dengan teknik menggambar model alam benda. Dengan menulis secara individu hasil analisis data dari keseluruhan. Jadi untuk proses pelaksanaan tugas menulis secara individu ini dengan meliputi pengumpulan data dari keseluruhan, kalian gunakan cara dari setiap pengumpulan data tiap kelompok digilir. Contoh hasil data kelompoknya A dikasihkan ke kelompoknya B, terus kelompoknya B dikasihkan ke A, jadi ditukar untuk mendapatkan hasil analisis per individu. Gitu. Udah paham? Paham, Pak. Baik, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, ya, silakan.
Iya, jadi ini dijadikan menjadi suatu nilai individu kalian. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugasnya ini hasil analisis datanya ditulis tangan apa? Iya, tulis tangan aja. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan lanjutkan tugasnya ya. Bapak kasih waktu 7 menit. Apakah sudah selesai semua? Hadir masih belum, Pak. Baik, Bapak tunggu ya, 2 menit lagi ya. Ya. Gimana, udah selesai, Dit? Ya. Baik. Baik, kalau gitu kegiatan selanjutnya Bapak akan menunjuk salah satu kalian untuk mempresentasikan hasil analisis data kalian. Ya. Baik. Saya menunjuk 2 siswa untuk mempresentasikan. Silakan Mbak Dianora sama Mas Andi untuk mempresentasikan hasil analisis data. Baik, Pak. Menggambar model, maka sudah seyogyanya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian menggambar. Secara umum, menggambar atau drawing adalah kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Prinsip menggambar model antara lain proporsi, komposisi, alat dan bahan dalam berkarya gambar model adalah menghapus kertas dan pensil. Terima kasih. Menggambar model maka sudah sepertinya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian menggambar. Prinsip menggambar model diantaranya adalah proporsi, komposisi, dan alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya menggambar model yaitu dengan menghapus dan kertas, ballpoint, dan alat tinta lainnya. Begitu, Pak. Terima kasih untuk Mas Hadir sama Mbak Dianora yang sudah mempresentasikan hasil analisis datanya ya. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sekalian meneruskan keseluruhan materi tentang menggambar model ya. Silakan kalian lihat di PPT yang saya siapkan. Jadi, menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang lain. Dengan komposisi, proporsi, keseimbangan dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Prinsip menggambar model yaitu proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu komposisi. Komposisi yaitu merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Selanjutnya itu komposisi. Komposisi itu ada 2, simetris dan asimetris. Simetris itu komposisi simetris itu benda atau model yang menjadi objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya itu komposisi asimetris, yaitu benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperlihatkan proporsi keseimbangan dan kesatuan antar benda. Selanjutnya itu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Selanjutnya itu kesatuan. Kesatuan keserasian dalam pengaturan objek gambar. Selanjutnya itu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya itu unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan yang lain. Pemahaman tersebut, unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur pada gambar ini, yaitu garis, gelap terang, bentuk, tekstur, bidang. Jadi menjadi satu kesatuan di
dalam gambar ini. Selanjutnya itu adalah alat dan bahan menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, penggaris, dan yang lain juga. Berikut adalah alat bahan menggambar model, yaitu penghapus, pensil, kertas, pensil warna, krayon, cat air, dan yang lain. Selanjutnya itu teknik menggambar model. Ada 7 teknik menggambar model. Di antaranya itu teknik pointillis, teknik arsir, teknik blok, teknik akuarel, teknik dusel, teknik plakat, dan teknik garis atau linear. Berikut adalah contoh menggambar model, teknik pointillis, dan teknik arsir. Bisa kalian simak PPT yang saya lihatkan pada kalian. Ini adalah teknik blok dan teknik akuarel. Ini juga teknik dusel dan teknik plakat. Teknik garis linear. Sekian penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, dari hasil pembelajaran menggambar model hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Saya Pak. Baik. Kita beri kesempatan untuk Mbak Farah ya. Adik-adik, silakan Mbak Farah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Lalu proses menggambar model itu dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan bentuk objek dan bidang gambar. Lalu prinsip-prinsip menggambar model seperti halnya komposisi dan proporsi tetap diperhatikan agar gambar yang dihasilkan memiliki nilai estetik. Lalu gunakan pensil dan kertas sebagai media alat menggambar. Bagus sekali hasil kesimpulan dari Mbak Farah. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Farah. Baik, Bapak akan melengkapi kesimpulan pembelajaran kali ini ya. Jadi menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Objek gambar model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda yang lain. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan komposisi bentuk objek dan penguasaan bidang gambar. Prinsip-prinsip menggambar model seperti komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan harus tetap diperhatikan agar gambar yang dihasilkan memiliki nilai estetik, menarik, dan berkesan wajar. Gambar model yang baik sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip menggambar. Untuk mengasah keterampilan dalam menggambar model, lakukan latihan terus-menerus sampai memahami bentuk yang sebenarnya. Gunakan pensil dan kertas buram sebagai media dalam alat saat latihan menggambar. Latihan yang dilakukan sekaligus melatih imajinasi dan kepekaan rasa serta merekam bentuk-bentuk objek sebagai referensi visual dalam menggambar model. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang menggambar ilustrasi ya. Baik, Pak. Baik, cukup sekian pembelajaran di pertemuan hari ini. Sekarang kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini ya dengan berdoa. Silakan untuk Mas Hendra untuk memimpin. Baik Pak. Secara sempurna berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Hendra. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.